cinta dia. Aku mohon sama kamu, tolong jangan bilang sama Lingga. Aku nggak mau dia kecewa sama aku. Lingga titip kamu ke aku untuk aku jagain kamu. Bukan untuk melakukan hal-hal seperti kemarin itu. Dan hari ini tolong kamu jangan menghindar dari aku. Ya. Dan anggap aja kejadian kemarin itu nggak pernah terjadi. Kalau bisa kita pelan-pelan lupakan semua itu. Anggap aja nggak pernah ada. Sama tolong jangan bilang sama keluarga kita. Hai Rin, perlombaan gue hari ini udah selesai nih. Dan alhamdulillah, tim dari Indonesia menang. Alhamdulillah, selamat ya Mas. Makasih ya Rin. Oh ya, tadi pagi kamu ngomong apa? Sebenarnya aku mau cerita soal Mas Emil ke kamu, Mas. Tapi Mas Emil udah minta aku nggak cerita ke kamu. Karena dia nggak mau bikin kamu kecewa. Aku juga nggak mau bikin kamu bermasalah sama kakak kamu sendiri. Lagi pula Mas Emil udah berusaha untuk menjaga sikapnya ke aku. Kalau gitu, aku tagih reviewnya besok. See you besok. Dah. Sebenarnya aku pengen ngobrol lebih lama sama kamu, Ga. Tapi aku takut kamu nggak nyaman. Alia. Rin. Aduh, kaki aku sakit banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emil hari ini udah pulang. Sepi amat. Mama papa mana? Oh iya, Ibu sama Bapak lagi ke perkebunan. Oke. Yaudah Mas, aku ke kamar dulu nih. Cek. Ya udah tuh, Ece permisi ke dapur lagi ya. Permisi. Ya. Asal kamu tahu ya, kamu sekarang sudah ada di Polsek Prabu Jaya Bogor. Gawat. Aku tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Siapa nama kamu? Danu Purwanto. Saudara Bobo, Yudo, dan Ari. Tolong jelaskan pada saya, gimana kronologis kejadiannya? Jadi begini Pak, awalnya kami dari tim damkar mendapatkan laporan bahwa di rumah orang ini ada anak kecil yang masuk dalam sumur. Maka kami datang langsung ke lokasi untuk memeriksa Pak. Dan memang betul, ada seorang anak kecil yang menangis di dasar sumur. Akhirnya kami turun untuk memeriksa. Tapi ternyata Pak, di dasar sumur nggak ada siapa-siapa. Betul Pak, ternyata sumurnya mati Pak, nggak ada airnya. Bener itu Pak, ternyata suara anak yang minta tolong itu berasal dari rekaman suara HP yang ditaruh di dasar sumur. Nah, Terus orang ini Pak ya, dorong saya Pak ke sumur Pak, untung nggak nyemplung saya. tapi ada yang lebih cilok kok Pak. Di dasar sumur itu ada 2 ular kembar Pak. Hampir gigit kita loh Pak. Itu kan bahaya. Enggak Pak. Itu bohong. Gimana? Bohong dari mana? Oh, bersilat lidah kamu ya? Oh, bisa. Udah tenang. Wah tenang, biar gue. Oh, apa? Udah. Emosi. Tenang semuanya, tenang. Tolong tenang semuanya. Saudara Danu, tolong jawab dengan sebenar-benarnya. Apa tujuan Anda membuat laporan palsu? Gak mungkin gue ngaku. Apalagi bawa-bawa nama Ibu Sofia. Bisa habis gue nanti. Hei, jawab cepat. Ayo jawab. Saya cuma iseng Pak. Pengen ngerjain damkar aja. Apa kau bilang? Cuma iseng. Lah kamu pikir kita semua itu ngapain? Ada kerjaan apa gimana? Emang nggak bisa dimaafin orang kayak gini? Iseng banget kamu ya. Pak, udahlah Pak. Langsung BAP aja Pak, diperiksa dia. Sudah, tenang semuanya. Tenang. Saudara Danu, tindakan yang Anda lakukan ini adalah tindakan kriminal dan bisa diberi hukuman minimal 10 tahun penjara. Mas,
10 tahun? Betul. Tahun penjara. Mantap kali. Pak, langsung diangkut aja Pak, periksa Pak. Pak Denny, bawa dia. Siap. Bangun! Yuk, jalan! Hari ini aku mohon sama kamu. Tolong, jangan bilang sama Lingga. Aku nggak mau dia kecewa sama aku. Dan hari ini tolong kamu, jangan menghindar dari aku. Ya. Dan anggap aja kejadian kemarin itu nggak pernah terjadi. Kalau bisa kita pelan-pelan lupakan semua itu. Anggap aja nggak pernah ada. Sama tolong, jangan bilang sama keluarga kita. Aku nggak mau kecewain mereka. Aku nggak mau keluarga aku hancur gara-gara perbuatan aku. Apa Mas Emil benar-benar bisa memegang janjinya ke aku? Dan aku sendiri, apa aku bisa bersikap seakan gak terjadi apa-apa setelah semua ini? Teh hari ini. Iya. Permisi ya Teh. Maaf ganggu Teh. Teh hari ini ditunggu di samping kolam renang sama A. Emil. Oh, sama Mas Emil? Ya. Ada apa ya? Nggak tahu. Ece pamit ya Teh. Oh ya udah. Bisa. Ya makasih ya, Cek. Ya. Mudah-mudahan loh ini ya. Beneran dihukum 10 tahun orang kayak gitu. Bikin kesel aja. Ular loh ini, ular loh. Makanya. Tapi kok dipikir-pikir aneh banget ya. Ngapain dia sampai iseng bikin laporan palsu? Mana gitu bikin rekaman suara HP, terus taruh ular di sumur. Ya mungkin karena hidupnya segabut itu kali. Tapi kenyataannya begitu ya mau gimana lagi. Kalau gabut niat banget nggak sih, Dok? Pertama nih ya, dia udah nyiapin suara rekaman HP. Terus naruh ular di sumur. Terus sampai dorong lu ke dalam sumur. Nah, Kayaknya dendam deh dia sama kita. Iwo, dendam Iya. sama damkar. Agak lain kalau kayak gitu. Ngapain dendam? Kita ini kan damkar. Tugas kita itu nongolin warga sampai tuntas. Ikhlas lagi. Kurang apa? Oh, mungkin gara-gara lu. Hah? Lu punya utang nggak dibayar-bayar tuh. Kok bisa ngomong kayak gitu kamu? Bawa utangku lagi. Maunya apa ini? Siapa tahu. Bisa yang ngomong kayak gitu? Jangan-jangan Doni Wo, dia dendam sama kita. Kita kan pernah lapor dia ke polisi. Terus dia sakit hati, nyuruh orang nyelakain kita. Bisa jadi tuh. Nyulik Mbak Arini aja bisa. Hah? Apalagi nyelakain kita semua. Ya wes, masa pakai lama. Mumpung di kantor polisi, kita laporin sekalian si Don itu. Biar makin lama di penjara. Gas! Tunggu. Kita kan nggak punya bukti kalau dia... Hei. Terus kita ngapain sekarang? Ya wes Wo, kayaknya kita harus pulang dulu ke kantor deh. Ini Pak Haris pasti nungguin kita. Oke. Baik dulu. Ayo. Mas. Hey. Kamu tadi manggil aku. Nih, aku mau kasih kamu ini buat kamu cobain. Jadi ada teman aku baru buka coffee shop di sekitar sini. Dikirimin aku buat aku cobain. Kamu kan suka kopi. Nih, cobain. Enggak, makasih ya Mas, buat kamu aja. Aku udah ada kok punya aku. Dikirimnya 2. Satu lagi buat kamu aja. Gak apa-apa lah, aku terima. Lagi pula di studio tadi Mas Emil udah berusaha menjaga jarak dari aku. Oh ya? Nih. Yaudah, makasih ya. Hati-hati panas hari ini. Mas, sorry. Apa?
Arini, sini. Aku bantu. Mas! Tenang, Ari, tenang. Aku cuma mau bantu kok. Ya? Ya kamu gak usah pegang-pegang aku bisa berenang kok. Gak usah lebay deh. Ada. Aku mau kamar. Arini, sini. Aku bantu. Mas! Tenang, Ari, tenang. Aku cuma mau bantu kok. Ya? Ya kamu gak usah pegang-pegang aku bisa berenang kok. Gak usah lebay deh. Ada. Kayaknya dari tatapannya Mas Emil ke aku dan sikapnya Mas Emil, dia nggak bisa hilangin perasaannya dia kayak gitu aja, seperti yang dia janjiin ke aku. Kayaknya aku harus pergi deh dari sini. Aku harus pergi sampai Mas Lingga pulang dari Jepang. Kebetulan juga sih 2 hari ke depan aku nggak ada job di Brooklyn Studio. Monggo Pak, diunjuk teh. Oh, terima kasih. Ini kalau sore-sore memang enaknya teh minum. Ayo jelas, apalagi sambil makan singkong goreng. Panas kan nih? Anget Pak. Bu, lagi di rumah nggak? Aku mau ke sana ya. Mau nginep beberapa hari sampai Mas Lingga pulang dari Jepang. Boleh kan? Oh, nopo ya Pak? Kenapa? Ini loh, Arini ngechat. Dia bilang mau nginep di sini. Jangan-jangan ada apa-apa ya Pak? Masa sih? Ya wis, suruh aja dia kesini dulu, ya. Nanti kalau sudah di sini baru kita tanya. Dah, jawab. Iya, Nduk. Boleh. Ibu tunggu ya. Weh, Udah. mudah-mudahan gak ada apa-apa. Iya Pak. Nih. Bapak aja. Ibu udah kenyang. Alah, kamu tuh. Ini, buat kamu. Tadi aku beli toko obat. Makasih banyak ya, Enggak. Kamu udah nganterin aku ke penginapan dan juga udah beliin aku salad ini. Sama-sama. Ya udah kalau gitu, aku balik dulu ya. Agah, aku mau nanya sesuatu. Nomor kamu ganti ya? Enggak. Kenapa? Soalnya udah 2 kali aku chat, tapi selalu centang 1. Dia ngirim ini ke kamu maksudnya apa ya? Makanya aku mau nunjukin kamu karena aku nggak mau ada yang ditutupi dari kamu. Mas, kamu bisa blokir aja nggak nomornya dia? Udah aku blokir deh. Iya sih. Nomor aku kamu blok ya? Disuruh hari ini. Posesif juga istri kamu ya. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Arin itu istri aku. Yaudah, kalau gitu aku balik dulu.
Tuh kan, Arini yang nyuruh. Mana Lingga belain dia lagi. What a wonderful experience in Japan. Thank you Mas Damkar Linggajati yang udah bantuin aku selama di Jepang. Makasih udah antar aku sampai penginapan dan beliin aku salad. Nggak tahu jadinya kalau nggak ada kamu. Semoga kamu suka sama kue bikinan aku ya. Danu, kok bisa kamu ketangkap? Saya tidak bertanggung jawab ya. Dan saya nggak mau tahu, karena saya sudah membayar semuanya. Asal kamu tahu, jangan pernah kamu menyebut nama saya. Kalau sampai itu terjadi, paham kan? Permisi, Bu. Ada apa, Mbak? Di luar ada tamu, Bu. Siapa? Namanya Damar, Ibu. Ya udah, suruh dia masuk. Baik, Bu. Harusnya si taksi udah deket. Kamu mau kemana? Ke rumah orang tua aku, Mas. Inap. Kenapa kamu jadi tiba-tiba mau pergi sih? Apa karena aku? Hari ini kita kan udah punya kesepakatan. Untuk kamu nggak menghindari aku, kamu pun udah setuju. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu mau pergi? Ya itu nggak sesimpel itu, Mas. Dan aku rasa juga sekarang sebaiknya kita nggak sering ketemu dulu. Nggak, soalnya. Assalamualaikum. Loh, waalaikumsalam. Emil? Salam. Maaf, Pak. Habis dari perkebunan ya? Iya. Papa kan sudah lama nggak kunjungi perkebunan. Ya, sorry aku belum sempat ke sana. It's okay, Mil. Papa tahu bahwa kamu masih sakit kan? Ini kamu bawa koper mau ada job makeup lagi atau gimana, Rin? Oh, bukan, Ma. Ini aku mau pulang dulu ke rumah ibu sama bapak. Aku nginep. Loh, kenapa? Soalnya bapak lagi kurang sehat. Jadi aku mau bantuin ibu jagain bapak. Oh, I see. Ya udah kalau gitu salam buat bapak ibu kamu. Mama sama Papa doakan semoga bapak kamu lekas sehat ya. Cepat sembuh ya. Permisi Mbak Rini, itu taksinya sudah datang. Oh ya udah, makasih ya, Ma. Sama-sama. Ya udah, Ma. Pak, kalau gitu aku pamit dulu. Hati-hati ya. Nanti kita mampir bilangin bapak ibu kamu ya. Hati-hati. Duluan ya, Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Darwin bantuin, minta Mang Darwin bantuin. Ya. Gimana? Udah ada hasil? Sudah, Bu. Ini. Di dalamnya sudah ada foto-foto yang saya ambil beberapa hari ini, Bu. Oke. Kalau gitu, kamu kirim kopi filenya berupa PDF ke HP saya. Baik, Bu. Kita lihat hari ini, apa kamu bisa melawan saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duk, kamu apa kabar? Baik, Pak. Baik. Kamu diantar siapa, Dok? Sendiri, Bu, naik taksi tadi. Oh, naik taksi. Kamu nggak lagi ada masalah sama Nak Lingga toh sampai kamu nginep di sini? Ya enggak lah, Bu. Kan Mas Lingga sekarang lagi di Jepang, masa ribut? Nah, aku tuh kesini karena aku kangen sama kalian. Jadi boleh kan aku nginep di sini? Boleh
boleh dong, masa gak boleh? Kamu ini gimana sih, Dok? Yo, tapi kalau kamu nginep di sini terus nanti Nak Lingganya pulang, di rumah nggak ketemu sama kamu gimana coba? Ya, Mas Lingga juga masih di Jepang 2-3 hari ke depan baru pulang. Makanya aku kesini daripada sepi. Ya wis gak apa-apa, ibu kira kamu ada masalah. Ya ibu sih curigaan terus. Ayo sorry. Kamu mau tidur di kamarnya Widya atau di kamar tamu? Kamar tamu udah ibu beresin kok. Di kamar Widya aja deh Bu, biar ada teman ngobrol. Ya wes, nggak apa-apa. Kamu taruh tas kamu di kamarnya Widya, terus kita makan bareng. Ya toh Pak? Yuk, ya. Ayo. Ayo. Pasti Mas Lingga yang nelpon. Di-reject. Duh. Kayaknya kali ini Arini benar-benar menghindari aku. Duh, gimana ya kalau dibilang sama Lingga? Aku harus jawab apa ke Lingga? Sarah sudah tidur. Mas Jaka belum pulang. Ngapain ya? Lihat-lihat Imagegram dulu aja deh. What a wonderful experience in Japan. Thank you Mas Damkar Linggajati yang udah bantuin aku selama di Jepang. Makasih udah antar aku sampai hotel dan beliin aku salep. Gak tahu jadinya kalau gak ada kamu. Semoga kamu suka sama kue bikinan aku ya. Opo iki? Nah, pelan-pelan. Di sini. Kolesterol, Pak. Bos, mana ada, Pak? Ini kalau lagi kerja nih, kalau ada mijit seperti ini, waduh, ini, aduh, ngitungnya malah bisa, Iki kolesterol, Bu. Bentar, Bu, aku mau ngomong. Apa ya, Jeng? Lagi mijitin bapakmu. Sebentar aja, Bu. Ayo. Aduh, pusing. Bentar, Pak, bentar. Urusan perempuan. Ayo, Bu. Bentar ya, Pak. Urusan perempuan. Bentar. Pakai rahasia-rahasian sama bapak loh. Ganggu bapak lagi dibijut sama ibu. Ya wis lah, lanjut kerja. Sini. Apa tuh Jeng, kami itu narik-narik itu ngapain? Bu, jangan berisik. Nanti Mbak Rini dengar. Emangnya kenapa ya? Ibu harus lihat ini. Emangnya kenapa foto lem? Ini salep, Bu. Ayo, kenapa kamu nunjukin foto salep ke Ibu? Gini loh, Bu. Ini akun Imagegramnya Alia, si pelakor itu. Nah, ternyata dia lagi ada di Jepang juga, Bu. Terus ini foto postingannya dia
dia foto salep yang dikasih sama Mas Lingga. Nah, berarti Mas Lingga habis ketemuan sama pelakor itu toh? Walah. Sini, apa tuh jeng kami itu narik-narik itu ngapain? Bu, jangan berisik, nanti Mbak Rini dengar. Emangnya kenapa ya? Ibu harus lihat ini. Emangnya kenapa foto lem? Ini salep, Bu. Ayo, kenapa kamu nunjukin foto salep ke ibu? Gini loh, Bu. Ini akun Instagramnya Alia, si pelakor itu. Nah, ternyata dia lagi ada di Jepang juga, Bu. Terus ini foto postingannya dia foto salep yang dikasih sama Mas Lingga. Nah, berarti Mas Lingga habis ketemuan sama pelakor itu toh? Walah. Iya ya. Lah ngapain juga itu pelakor nggak tahu diri? Dia itu ngapain kayak gitu tuh loh? Nah itu dia, Bu. Aku aja kaget banget loh liatnya. Oh, jadi pelakor itu nyusul ke Jepang? Bisa jadi, Bu. Makanya mbak kamu itu sampai tidur di sini pasti dia itu tahu postingannya ini Alia. Terus dia marah. Iya, Bu. Tenang. Ibu ada ide. Apa, Bu? Heh, Mbak Pelakor, kamu itu ya bener-bener nggak tahu diri ya. Apa sih maksudnya posting foto begini? Kanjeng Puspita, itu bukannya saudara Arini yang pernah beli kue di aku? Dengan kamu posting seperti ini, itu sama saja kamu sudah mempermalukan diri kamu sendiri. Karena sudah terang-terangan menginginkan suami orang. Mending kurang-kurangin berharapnya. Bangun! Karena Mas Lingga sudah jadi milik Mbak Arini untuk sekarang dan selamanya. Keluarganya Arini ini apa-apaan sih? Nggak berhenti-berhentinya ngatain aku pelakor. Bentar. Kalau misalnya keluarganya Arini udah ngeliat postingan aku di Imagegram, itu artinya nggak lama lagi Arini bakal lihat. Jajang, handphone kamu beres. Ibu udah maki-maki tuh pelakor, biar dia tahu rasa. Bisa-bisanya pengen sama suami orang. Untung aja, Bu, bayar HP aku kuat. Kalau enggak, bisa pecah ini gara-gara jempolnya Ibu. Kamu itu baru tahu aja kekuatan jempolnya ibu. Kekuatan jempolnya ibu itu melebihi kekuatan jempolnya netizen. Setuju. Biar dia itu tahu rasa. Nanti kamu nggak usah bahas ini lagi di depan mbak kamu, kasihan. Iya wis, ibu nerusin mijit bapakmu. Sekalian mau ngobrolin masalah budget restoran nih. Masalah keuangan itu penting. Oke, Bu. Iya, Bu. Sudah Pak ngitungnya? Ya ini dilanjut tadi. Gantian aku yang pegel ya Pak? Ya, kamu ini Pak Rihyo. Terus kapan Bapak kerjanya? Perasaan tadi Bapak yang lagi dipijit kok minta gantian. Gantian. Hah? Nah, bagian situ Pak. Iya, kenceng banget itu Pak. Sini. Iki. Ada. Nah, Dok, nih Ibu masakin nasi goreng seafood kesukaan kamu. Kamu habisin ya. Itu dagingnya, Bu. Kamu sukanya nih, ada cumi nih. Udah Bu. Nih Pak, oke, monggo. Iya, bos. Ya. Dok, kamu hari ini ada kerjaan kan? Iya. Oh, enggak, Pak. 2 hari ke depan aku lagi kosong sih. Bu, pas kalau begitu.
kamu hari ini ikut kami ke resto ya? Restoran apa? Apa? Ya restoran kami, restoran milik bapak sama ibu. Ya gini-gini bapak sama ibu itu pemilik restoran loh. Serius? Serius. Duk, beberapa hari yang lalu teman lama bapak itu telepon bapak. Dia itu ngajakin bapak untuk bisnis buka restoran. Jadi dia itu sebagai pemodal, bapak itu sebagai pelaksananya. Nah, bapak itu ingin buka restoran masakan khas Jawa. Gimana? Keren lah. Kebetulan hari ini kita mau ke sana, mau ngadain test food menu-menu yang nanti akan ada di restoran. Ikut ya, Nduk? Ayo. Ayo. Ayo dihabisin, ayo hati-hati itu. Lebih baik seperti ini. Aku jaga jarak dengan Mas Emil, nggak usah terlalu sering bertemu. Supaya Mas Emil bisa menghilangkan perasaannya ke aku. Jang, yuk Bu. Ini bacemannya dibawa ke situ, kamu tirisin nanti terus dikasih garnish. Oh ya, saya Bu. Seneng juga lihat ibu dan bapak punya kesibukan baru gini. Nanti aku minta diajarin masak mie Jogja sama ibu. Biar pas Mas Lingga pulang dari Jepang, nanti bisa aku suguhin mie godok khas Jawa. Mbak, aku minta piring 1 yuk. Oh ya, nih. Makasih Mbak. Jang, aku mau ke toilet dulu ya. Oh, oke Mbak. Habis masak orang dipakai ini doang. Mas Emil? Hari ini. Mas, kamu ngapain di sini? Aku... Oke, kalau kamu mau ajak aku bicara, aku nggak mau ya. Udah mendingan kamu pulang aja sekarang. Aku nggak mau nanti orang tua aku jadi tahu soal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat TV. Mas Aditya, gimana? Sehat ya? Loh kok Mama sama Papa kesini juga? Iya, jadi aku, Mama dan Papa diundang sama bapak kamu untuk food testing di sini. Jadi Bapak ngundang kalian? Ya ampun Bapak, kenapa nggak bilang-bilang sih? Aku jadi salah paham kan sama Mas Emil. Aku kira dia kesini buat bujukin aku balik ke rumah. Nah, Emil pakai blendonya itu, yo. Yo. Aduh. Balancing ya? Ini masakannya enak banget. Ini gudegnya enak, kreceknya enak, blendonya enak semua. Wah, itu berhasil. Kamu pintar gimana jadi malu. Khas Jogja banget. Terus apa? Rasa-rasa ambu-ambu pawonnya tuh juga terasa sekali. Jadi inget masa kecil kita di Jogja ya. Padahal di sini banyak yang jualan gudeg, tapi nggak ada yang seenak dan sehas ini. Ya masa kamu atau Ajeng? Ya jelas aku sama Ajeng. Berdua Bu, berdua Tante. Matur nuwun loh Mbak, Mas. Ini mie-nya, mie Jawanya ini rasanya persis banget kayak waktu makan di Jogja ya, Ma? Enak banget. Enak banget. Mah, ini kayaknya bisa untuk acara-acara atau di perkebunan. Kita pesan dari sini ya. Oh, bisa, kita catering aja pas sekalian ya. Jadi saya masak-masak. Pasti karyawan kamu seneng. Matur nuwun lho Wi, Mas Aditya. Nah Emil gimana? Enak? Enak banget, enak.
Ini the best project yang pernah saya coba nih. Waduh. Ini kasih warna ini. Habisin. Buat saya semua. Habisin, Mas. Warna semua. Habisin. Waduh. Nanti saya promosi ke teman-teman saya ya. Nah, Emil nih baik yo. Makasih loh, Nak. Matur nuwun loh, Nak. Makasih, Mas. Lagi nambah, monggo. Monggo. Ini aku beneran. Ibu sama bapak kelihatan makin suka sama Mas Emil. Apalagi sejak Mas Emil udah menolong aku dari Doni sampai 2 kali. Siapa ya? Halo, Arini. Saya Tante Sofia. Astaga, dari mana Tante Sofia dapat nomor HP aku? Semuanya sebentar, aku permisi dulu ya, aku mau terima telepon. Iya. Monggo Mas. Monggo Mas. Yo. Tante bisa dapat nomor saya dari mana ya? Itu nggak penting. Tidak sulit untuk mendapatkan nomor telepon kamu. Tapi saat ini, saya lagi perjalanan menuju ke Bogor. Saya mau ketemu dengan kamu dalam waktu 1 jam di Fame House Cafe. Saya tunggu. Maaf ya Tante, saya nggak bisa. Dan menurut saya juga, ya saya nggak ada kepentingan juga sih buat ketemu sama Tante. Sayangnya kali ini kamu harus ketemu saya. Kalau enggak, kamu akan menyesal. Mau apa lagi Tante Sofia minta ketemu sama aku? Saya tunggu kamu ya di Fame House Cafe 1 jam lagi. Bye Arini. Tante bisa dapat nomor saya dari mana ya? Itu nggak penting. Tidak sulit untuk mendapatkan nomor telepon kamu. Tapi saat ini, saya lagi perjalanan menuju ke Bogor. Saya mau ketemu dengan kamu dalam waktu 1 jam di Fame House Cafe. Saya tunggu. Maaf ya Tante, saya nggak bisa. Dan menurut saya juga, ya saya nggak ada kepentingan juga sih buat ketemu sama Tante. Sayangnya kali ini kamu harus ketemu saya. Kalau enggak, kamu akan menyesal. Mau apa lagi Tante Sofia minta ketemu sama aku? Saya tunggu kamu ya di Fame House Cafe 1 jam lagi. Bye Arini. Berhasil. Maaf banget ya semuanya, tapi aku harus pamit dulu. Aku harus pergi ketemuan sama Angel dulu soalnya. Loh, kenapa nggak kamu ajak ke sini aja temen kamu? Iya, Ikut tes food sekalian. Iya Bu, soalnya udah janjian tempat lain sih. Ya wes, Dok, hati-hati ya. Yaudah, makasih ya. Yaudah kalau gitu aku pamit ya. Ya, hati-hati ya, Dok. Iya Mbak. Hati-hati ya, Rin. Makanya nggak dihabisin lu. Ya, Dok. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati ya. Kamu nggak dihabisin dulu makannya. Udah nggak apa-apa. Aku lupa soalnya ternyata aku udah janjian sama Angel. Yaudah, dah. Hari ini pasti pergi karena nggak nyaman ada aku di sini. Monggo. Pokoknya harus habis. Mas Pul, semoga restorannya nanti sukses ya Mas. Ya, Mbak. Wah, amin Mas, amin. Pokoknya kita doakan selalu. Tapi ingat Mas Mul, juga jaga kesehatan ya Tih ya. Jangan sampai sakit lagi kayak kemarin. Sakit, Mbak? Aku? Waduh, Mbak Pertiwi. Justru sebaliknya, Mbak. Beberapa hari ini aku tuh lagi benar-benar sehat. Ya toh, Bu? Aku tuh lagi semangat loh, Mbak. Karena nggak sabaran, pokoknya mau secepatnya resto ini buka. Secepatnya pokoknya kalau bisa. Jadi, Mas Mul kemarin nggak sakit? Iya, Mbak. Alhamdulillah sehat, Mbak. Jadi, bapaknya Arini nggak sakit?
Tapi kenapa hari ini bilang dia mau nginep di rumah orang tuanya karena bapaknya sakit? Berarti hari ini bohong. Tapi kenapa dia mesti bohong sih? Apa alasan sebenarnya? Aman gak sih kalau aku sendirian ketemu mamanya Doni? Emang sih aku ketemunya di tempat umum. Tapi kalau dia macem-macem gimana? Aku ajak Angel aja deh. Bosen juga ya nggak kemana-mana di kosan. Hai Rin. Hai Angel, lu sibuk gak hari ini? Enggak, kenapa? Gue diajak ketemuan sama mamanya Doni di Famous Coffee Shop. Hah? Ngapain? Nah itu gue juga nggak tahu Angel. Makanya gue mau ngajak lo bisa temenin gue nggak? Jadi lo awasin gue dari jauh gitu, dan kalau misalnya nih lo lihat ada sesuatu yang mencurigakan, lo bisa langsung teriak atau telepon polisi. Oke, gue bisa kok. Lo tungguin gue ya, gue OTW sekarang nih. Ya oke, makasih Angel. Mbak, udah sampai? Oke, sebentar ya Mas, saya tunggu teman saya sampai dulu. Oh, oke, siap Mbak. Oke, teman saya udah sampai. Yaudah, makasih ya Mas. Oh, oke ya Mbak, sama-sama. Makasih Mas. Ya, sama-sama Mbak. Jel. Ada apa ya Tante mau ketemu sama saya? Duduk. Saya hanya ingin kamu mencabut laporannya Doni. Itu aja. Kalau gitu, Tante cuma buang-buang waktu sih. Karena itu nggak akan terjadi. Berarti urusan kita udah selesai ya? Saya permisi. Terserah kamu kalau itu pilihan kamu. Ya mungkin kamu pengen muka kamu itu ada di setiap media sosial. Terkenal. Maksud Tante? Cek HP kamu. Tante nggak bisa ngebayangin bagaimana keluarga kamu kalau sampai mereka tahu kalau anak perempuannya itu anak yang tidak baik-baik. Apalagi kamu udah punya suami.
Tante nggak bisa ngebayangin bagaimana keluarga kamu kalau sampai mereka tahu kalau anak perempuannya itu anak yang tidak baik-baik. Apalagi kamu udah punya suami. Dan kamu masih bisa jalan dengan laki-laki lain. Abis itu, kamu malah menuduh anak saya melecehkan kamu. Apa maksud kamu? Tante, saya nggak ada hubungan apa-apa sama laki-laki ini ya. Ini ipar saya, ini kakak ipar saya. Ipar? Wow, ini bisa viral loh. Bahkan lebih dari apa yang Tante pikirin. Kalau dikasih judulnya itu adalah seorang mua ada hubungan khusus dengan iparnya sendiri. Tante bisa jangan sembarangan nggak kalau ngomong, hah? Nggak usah sembarangan kalau ngomong, bisa nggak? Jangan terlalu berteriak, ya. Itu akan mempermalukan kamu. Lihat sekitar kamu. Tante nggak usah ya fitnah saya. Saya bener-bener gak ada hubungan apa-apa sama sekali sama dia. Lihat aja, netizen akan percaya sama siapa. Sama saya atau sama kamu? Dan asal kamu tahu, saya punya bukti loh kalau kamu datang ke hotel itu dengan sukarela untuk datang ke tempat anak saya Doni. Jadi itu bukan pelecehan. Tapi itu saya datang ke sana karena saya dijebak sama Doni. Dan saya bisa buktiin. Kamu yakin kamu bisa melawan saya? Oke. Kamu santai aja, nggak perlu emosi. Kamu pikir-pikir lagi. Tante cuma kasih waktu kamu 1 kali 24 jam untuk bisa tarik tuntutan kamu terhadap anak Tante. Permisi. Ya ampun Rin, jadi mamanya Doni itu ngancam buat nyebarin foto lo sama Mas Emil seakan lo ada affair gitu?
Tuh kan, ini yang gue takutin kemarin, Rin. Dan benar kan kejadian? Ya terus gue harus gimana? Gue gak mau bebasin Doni, Jel. Lo lihat aja sendiri kan. Doni di penjara sekarang, lo lihat keluarganya udah ngelakuin hal kayak gini. Lo bayangin kalau Doni bebas, hidup gue kayak gimana nanti? Lo gak mau ngomong aja sama Mas Lingga? Kan dia suami lo, Rin. Siapa tahu ini ada jalan keluarnya kalau misalnya lo ngomong sama dia. Nggak mungkin, nggak bisa. Gue nggak bisa ngomong sama Mas Lingga. Mas Lingga sekarang lagi di Jepang. Dia lagi fokus sama kompetisi. Nggak mungkin gue cerita hal-hal kayak gini sekarang. Gini, Mas Lingga nggak tahu inti masalahnya kayak gimana. Nanti kalau gue cerita, terus dia jadi salah paham, terus dia jadi nggak konsen sama kompetisinya gimana? Nggak bisa. Iya sih. Juga bingung gimana ya. Atau kenapa lo nggak coba ngomong sama Mas Emil? Siapa tahu ada jalan keluarnya kalau lo ngomong sama dia. Siapa tahu dia bisa bantu. Apa harus aku bahas ini sama Mas Emil? Mungkin Angel bener. Mas Emil ada solusi. Karena aku nggak mau foto-foto itu nyebar. Apalagi Mas Lingga masih di Jepang. Aku nggak mau Mas Lingga salah paham. Pap, Pap turun sini. Yuk. Awas hati-hati, Pap. Oke. Ya udah. Oke. Aduh ini Mang Darwin, nggak lurus parkirnya. Udah, Mama sama Papa masuk duluan ya. Mang, lurusin Mang. Mas Emil, Mang, ini kuncinya. Oke, Bang. Kalau begitu saya permisi dulu Mas Emil. Ya hari ini. Mas, kita bisa ketemu nggak di famous coffee shop sekarang? Oke, ya udah 30 menit lagi aku sampai ya. Oke. Gimana ya? Gue kan belum bisa nyetir. Naik taksi aja deh. Ya. Aduh. Saya yakin Arini nggak punya pilihan. Dia pasti akan cabut tuntutannya ke Doni. Sabar ya, Rin. Semoga Mas Emil ada solusi buat ini. Angel? Rini? Rini, kamu kenapa nangis? Jol, lo bisa balik sekarang ya? Gue harus ngomong sama Mas Emil. Udah oke. Tapi kalau lo butuh apa-apa langsung kabarin gue ya. Thanks, Angel. Bye, Mas. Oke. Arini, bentar. Kenapa sih? Kenapa aku tiba-tiba dipukul? Gara-gara kamu, tau nggak? Kalau kamu nggak ngelakuin itu ya ini nggak bakal kejadian. Gara-gara aku? Kejadian apa? Nih lihat.